Hai, ketemu lagi bersama dengan Ibu Sonya di Devosi hari ini. Sebelum kita mulai devosi, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah, lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama Ibu Sonya mengajak anak-anak kelas 3 dan kelas 4 kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu bagi kami boleh dikasih kesempatan dengar firman Tuhan. Tuhan berkati firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan devosi dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 13 sampai ayat yang ke-22 ya. Ibu Sonya akan menyampaikan dulu kisah tentang Ayub, cerita nanti tentang Ayub, kemudian renungan firman Tuhan, bagaimana kemenangan Ayub, dan yang terakhir refleksi apa yang bisa kita pelajari dari devosi kita hari ini. Nah, Ibu Sonya akan mulai dengan membaca dulu ayatnya. Karena ayatnya ini sangat panjang dari ayat 13 sampai ayat ke-22, Ibu Sonya selalu bilang anak-anak bisa pause videonya, kemudian bisa baca di rumah ya. Anak-anak juga bisa membaca bersama-sama dengan Ibu Sonya satu ayat yang akan Ibu Sonya baca, yaitu ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah meminjam sesuatu dari teman kalian, kemudian saking bagusnya barang yang kalian pinjam, kalian tidak ingin mengembalikannya, dan kalian merasa ini punya saya tidak mau lagi kasih kembali. Ya, kalau Ibu Sonya pernah pinjam barang dari teman, lalu tidak ingin mengembalikan karena bagus, jadi pengen jadi milik sendiri. Nah, menurut anak-anak ini hal yang baik tidak? Tidak ya, karena barang yang bukan punya kita harusnya kita kembalikan, apalagi kalau barang itu kita pinjam. Ya, barang yang bukan milik kita harusnya kita kembalikan, tetapi kadang-kadang bahkan sering kita tidak mengembalikannya, kita ingin memilikinya, kita merasa itu punya kita. Padahal bukan punya kita atau bukan milik kita. Karena semua yang diberikan Tuhan atau semua yang kita miliki saat ini sebenarnya bukan milik kita, anak-anak. Ya. Nah, hari ini Ibu Sonya akan bisa tentang si Ayub. Bagaimana dengan Ayub? Ya, kemarin kamu sudah belajar, sudah mendengarkan devosi tentang seorang laki-laki dari tanah Uz yang bernama Ayub. Jadi Ayub ini orang yang sangat saleh, orang yang sangat jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi yang namanya kejahatan. Ia punya anak ada berapa? Ada 10. Dia punya beribu-ribu ekor kambing domba, punya onta, punya lembu, punya keledai betina, bahkan punya budak-budak atau orang-orang bekerja bersama-sama dengan dia. Dan itu jumlahnya sangat banyak, sehingga Ayub dikatakan sebagai orang yang paling terkaya di daerah itu ya. Suatu hari anak-anaknya Ayub ini sedang berkumpul. Mereka sedang makan-makan bersama, ya, berkumpul bersama-sama saudara, makan bersama di rumah saudaranya yang paling sulung, ya, di rumah kakaknya yang paling sulung. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba datanglah seorang pesuruhnya Ayub atau seorang pekerja. Ya, dia langsung bicara sama Ayub dengan mungkin nada yang kaget, nada yang takut. Apa yang dia katakan? Dia bilang begini, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba. Orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaga
dengan mata pisau. Jadi orang-orang Seba ini merampok seluruh lembu sapi dan keledainya milik si Ayub, lalu membunuh para gembala-gembalanya. Jadi membunuh para penjaga-penjaganya, para pekerja-pekerjanya Ayub. Apakah hanya itu saja? Tidak. Ya, api juga telah membakar habis seluruh kambing domba dan penjaganya. Belum lagi Ayub menenangkan diri, datang lagi seorang pegawai yang dia laporin. Dia lapor ke Ayub bahwa orang-orang Kasdim telah merampok semua unta-unta dan membunuh para penjaga-penjaganya. Wah, sedih sekali ya jika kalian sebagai Ayub yang punya begitu banyak harta, punya begitu banyak hewan. Aduh, pasti rasanya sedih sekali kok bisa ya diambil secara paksa. Kamu misalnya orang-orang sekarang yang memelihara hewan ternak, kemudian tiba-tiba semua hewan ternaknya itu mati, aduh kagetnya setengah mati, rugi setengah mati, sedihnya ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Ayub? Ya, kita akan belajar sama-sama. Apakah sampai di situ penderitaan Ayub? Sudah kehilangan lembu-lembunya yang begitu banyak, unta, keledai, dan hewan-hewannya? Sampai di situ saja? Tidak. Puncak dari penderitaan Ayub apa? Dia kehilangan semua anak-anaknya. Ya, kehilangan semua anak-anaknya, dia udah kehilangan harta, dan puncaknya adalah ketika seluruh anak-anaknya itu mati, ditimpa oleh angin ribut, sehingga rumah itu dilanda roboh, ya, dilanda angin ribut, roboh, dan menimpa semua anak-anaknya Ayub dan menyebabkan mereka mati. Ya, sedih tidak? Sedih. Tetapi apa yang terjadi kepada Ayub? Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Apa sih maksudnya dari Ayub ya? Sudah ditimpa malapetaka, kehilangan seluruh harta, kehilangan anak-anaknya, tapi dia masih bilang terpujilah Tuhan. Ya, meskipun hati Ayub ini hancur, hubungannya dengan Tuhan dan juga kasihnya kepada Tuhan tidak ikut-ikutan hancur. Ayub malah apa? Dia sujud menyembah kepada Tuhan dengan sikap hati yang penuh hormat sambil dia berkata, aku tidak memiliki hak apapun atas semua harta di dunia. Ketika dia dilahirkan, dia tidak membawa apa-apa. Kita juga manusia sama, ya. Ayub manusia, kita manusia. Anak-anak juga dilahirkan tidak membawa apa-apa. Ibu Sonya juga dilahirkan tidak membawa apa-apa. Dan suatu hari nanti kita juga akan meninggal. Ayub berkata, suatu hari nanti aku juga akan meninggal dan kembali menjadi debu tanah yang tidak membawa apa-apa. Jadi tidak ada alasan sama sekali bagi Ayub untuk menuduh kepada Allah bahwa Allah yang berbuat hal-hal demikian untuk menimpa Ayub. Karena segala sesuatu termasuk anak-anaknya Ayub bukan milik Ayub tetapi miliknya Tuhan. Ya, Ayub hanya dia berkata bahwa dia adalah orang yang hanya dipercaya untuk mengelola segala harta, menjaga semua anak-anaknya. Jadi dia bukan pemilik sesungguhnya. Karena itu jika sekarang Tuhan mengambil semua yang dimiliki Ayub, ya, Ayub berkata bahwa dia rela dan dia akan tetap terus memuji Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Karena Tuhan layak dipuji, Tuhan layak disembah, sehingga Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Jadi di dalam segala kehilangan dan penderitaan Ayub, apa yang Ayub lakukan? Ayub marah, Ayub berkecil hati, Ayub ngamuk-ngamuk ke Tuhan? Tidak, Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan Ayub tidak menuduh bahwa Tuhan yang berbuat jahat terhadap dirinya. Ayub mengerti bahwa sepenuhnya Allah yang memiliki hak penuh atas semua yang Ayub miliki. Semua yang dipercayakan Allah kepada Ayub itu adalah miliknya Allah. Ya, jadi kasih Ayub kepada Allah telah mengalami kemenangan yang besar. Ayub mengasihi Allah bukan karena berkat-berkat yang Allah sudah berikan kepada Ayub, melainkan karena diri Allah sendiri. Kasih Ayub pada Allah yang murni ini telah dipupuk dan dibangun oleh Allah itu sendiri. Nah, anak-anak, Ayub menang dari penderitaan karena kasih Allah kepada Ayub. Ya, Allah yang begitu mengasihi Ayub sehingga apa? Sehingga Ayub juga bisa tetap mengasihi Allah. Apakah manusia bisa mengasihi Allah dengan sempurna? Tidak. Sekalipun itu Ayub, ya, yang dikatakan tidak berbuat dosa, apakah dia bisa mengasihi Allah dengan sempurna? Tidak.
tetapi Allah sendiri yang mengasihi Ayub, sehingga Ayub dapat mengasihi Allah. Pertanyaannya buat anak-anak, buat Ibu Sonia juga. Jika semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, bagaimana seharusnya kita memperlakukan milik kita? Tuhan kasih kalian orang tua. Ya, bagaimana seharusnya kalian menghormati orang tua? Tuhan kasih kalian kakak, adik, mungkin Tuhan saat ini kasih kalian sesuatu yang berkecukupan di rumah. Tuhan kasih kalian kesempatan untuk sekolah, banyak hal yang Tuhan kasih. Ya, bagaimana seharusnya kita memperlakukan milik kita? Itu bukan milik kita. Ya, suatu hari, suatu saat nanti kita akan kembalikan semuanya kepada Tuhan. Lalu ketika Tuhan mengambil semuanya, apakah kita akan marah-marah? Tidak. Tetapi marilah kita tetap sama-sama mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan memberikan, mempercayakan segala sesuatunya kepada kita. Nah, jadi mari sama-sama Ibu Sonia mengajak anak-anak, kiranya anak-anak terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kita. Supaya apa? Supaya kita dapat bertanggung jawab terhadap segala hal, segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita saat ini. Apa saja yang Tuhan berikan? Banyak. Kalau Ibu Sonia minta anak-anak tulis satu persatu, apakah bisa? Nah, anak-anak boleh tulis di dalam buku catatannya hal apa yang Tuhan berikan buat kalian. Ya, dan kalian ingin bertanggung jawab, apakah kalian ingin bertanggung jawab menjaganya dengan baik? Silakan kalian tulis di notes. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu. Kami sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan ajar kami, tolong kami untuk kami dapat bertanggung jawab untuk setiap kesempatan demi kesempatan dan segala hal yang boleh Tuhan percayakan, izinkan kami miliki saat ini di dunia ini. Karena suatu hari nanti kami akan kembalikan semuanya kepada Tuhan. Berkati kami untuk proses belajar selanjutnya. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.